Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Zara Septiana. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah kecerdasan buatan, di mana tugas saya ini saya mengambil judul integrasi model, klasifikasi, dan regresi dalam sistem fault detection and diagnosis serta prediksi remaining useful life pada transformator daya. Oke, jadi apa yang kemudian melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini? Yang melatar belakanginya adalah karena kita tahu bahwa transformator daya ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada sistem jaringan listrik. Namun, pemeliharaan konvensional reaktifnya ini diperlukan menggunakan pendekatan AI berbasis data guna mendeteksi gangguan dan prediksi sisa umur. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah yang pertama kita butuh sesuatu untuk deteksi dini gangguan. Kesulitan mengidentifikasi jenis gangguan fault secara dini. Yang kedua, estimasi rule yang akurat. Tidak ada estimasi sisa umur pakai rule yang akurat untuk pemeliharaan prediktif. Yang ketiga adalah kompleksitas degradasi. Pola degradasi transformator nonlinear sulit untuk dianalisis. Bermula dari 3 permasalahan ini, maka kami butuh pendekatan AI berbasis data untuk deteksi gangguan dan prediksi sisa umur pada transformator daya. Inilah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul integrasi model klasifikasi dan regresi dalam sistem fault detection. Adapun tujuan dari proyek ini adalah pertama, untuk mengembangkan sistem cerdas pada transformator daya. Saya membangun model FDD fault detection and diagnosis berbasis klasifikasi. Yang kedua saya bangun prediksi rule prediksi remaining useful life rule berbasis regresi. Dan yang ketiga, integrasi sistem. Ini guna mengintegrasikan model klasifikasi dan regresi dalam satu sistem machine learning. Mengevaluasi kinerja model menggunakan metric plot actual vs prediksi rule. Jadi tujuan dari proyek ini adalah 4 ini. Membangun model FDD, model prediksi rule, integrasi sistem, dan juga evaluasi kinerja. Lanjut. Adapun tahapan dan metode penelitian, jadi proyek ini melibatkan beberapa tahapan kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa tahapan penelitiannya? Yang pertama yang dilakukan adalah pengumpulan dan persiapan data. Jadi data sensor kondisi transformator dipisahkan menjadi data latih dan data uji. Data-data ini didapatkan dari mana? Dari situs Kaggle. Yang kedua, ekstraksi dan normalisasi fitur. Fitur statistik diekstraksi dan dinormalisasi untuk meningkatkan kinerja model. Dan yang keempat adalah membangun model FDD, Fault Detection and Diagnosis, menggunakan Random Forest Classifier untuk klasifikasi multikelas. Dan yang keempat adalah model prediksi rule, menggunakan Random Forest Regression untuk regresinya. Dan yang kelima adalah integrasi model. Model FDD dan rule diintegrasikan untuk deteksi kondisi dan estimasi umur. Metode model algoritma random forest. Ini kenapa dipilih? Karena kemampuannya menangani hubungan nonlinear dan ketahanannya terhadap noise. Model FDD ini menggunakan Random Forest Classifier, dilatih dengan 2100 data, diuji dengan 898 data dan 6 fitur inputnya. Hasil training dan pengujiannya seperti apa? Ternyata model fault detection and diagnosis ini, FDD ini mampu mengklasifikasikan kondisi transformator dengan performa yang cukup baik. Dengan data 2100 sampel, 890 data latih 2100 sampel, data uji 898 sampel, jumlah fiturnya ada 6 dan akurasi keseluruhan dari 4 kelas ada sekitar 84,63%. Gitu. Nah, ini adalah analisis akurasi model FDD. Jadi akurasinya kan 84,63%, menunjukkan klasifikasi yang benar, namun perlu untuk dianalisis lebih lanjut karena ketidakseimbangan data. Jadi karena ketidakseimbangan data, maka perlu analisis lanjutan. Yang pertama, pada kelas 1, kelas mayoritas, precisionnya ini 0,92, rekalnya 0,96, sangat baik dalam mendeteksi kelas mayoritas. Namun, di kelas 2,
kelas 2, 3, dan 4, yaitu kelas-kelas minoritas. Kelas 2-nya ini performanya sedang, terbatas oleh data. Kelas 3-nya juga sama. Karena datanya lebih kurang, performanya rendah dan sulit dipelajari. Apalagi kemudian di kelas 4 minoritas, kesulitan deteksi dan juga salah klasifikasi. Kesimpulan dari model FDD, FDD ini adalah model random forest baik untuk deteksi kondisi normal atau fault dominan, ya. Baik model random forest ini baik untuk deteksi kondisi normal atau fault dominan, namun kurang optimal untuk fault minoritas. Kalau yang mayoritas dia oke, yang dominan dia oke, tapi kalau untuk fault minoritasnya ini kurang. Akurasi tinggi, ya. Untuk keseluruhan ini cukup tinggi, bagus. Deteksi mayoritasnya oke. Yang kurang itu untuk deteksi minoritasnya lemah dan juga datasheetnya tidak seimbang, gitu. Sehingga mempengaruhi pada performa. Kalau tadi FDD, ya, fault detection and diagnosisnya sudah, sekarang kita bahas tentang model yang kedua, yaitu model rule remaining useful life, ya. Jadi prediksi rule ini kan menggunakan random forest regression. Digunakan untuk memperkirakan sisa umur pakai transformator daya. Berapa lama transformator ini dapat bertahan. Deskripsi modelnya, dataset dibagi menjadi 2100 data, data latih, dan 898 data uji dengan 6 fitur inputnya. Proses trainingnya, model dilatih untuk mempelajari hubungan nonlinier antara fitur kondisi dan nilai rule yang tahan terhadap noise. Ringkasan hasil evaluasinya ada MI-nya, RMSE, dan juga R2-nya. Kesimpulan model rule dan perbandingan. Apa kesimpulannya? Model rule ini ternyata mampu mempelajari pola dasar degradasi. Pola dasarnya dia mampu pelajari, namun masih terbatas akurasinya. Kesimpulannya, satu, dia mampu pelajari degradasi, ya, pola dasar degradasi mampu. Tapi untuk memprediksi rule secara akurat ini masih terbatas, ya, dan juga membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Bagaimana perbandingan antara model FDD dan rule-nya? Perbandingannya, kalau model FDD identifikasi kondisi saat ini dalam bentuknya klasifikasi. Kalau rule estimasi sisa umur ini menggunakan regresi. Kesalahan kecil pada fitur berdampak besar pada prediksi rule. Performa rule umumnya lebih rendah dari FDD. Jadi fault detection and diagnosis ini lebih oke dibandingkan performa dari rule. Kesimpulan umumnya, ya, random forest terbukti efektif dalam mendeteksi kesalahan. Namun prediksi remaining useful-nya, rule-nya prediksi sisa umur dari transformator membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Penting untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan parameter model agar dapat mendukung pemeliharaan prediktif yang lebih akurat dan juga efektif. Adapun datasheetnya, ya, jadi bagian ini menyediakan sumber daya penting untuk analisis yang dilakukan, termasuk tautan ke kode Python yang dihosting di Google Colab, serta akses ke datasheet yang tersedia Google Drive yang mana datasheet didapatkan dari Kaggle. Sumber daya yang saya dapatkan ini berperan penting untuk eksplorasi lebih lanjut dan replikasi pada penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada PPT saya. Kita lanjut pada bagaimana dengan kode program yang sudah dibuat, ya. Ini adalah kode program yang sudah saya buat, ya. Yang pertama, ya, kita import library, di mana library OS digunakan untuk operasi sistem seperti membaca folder dan path. Import OS. Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data CSV. Import pandas ASPD. NumPy digunakan untuk operasi numerik. Meskipun kode ini masih sederhana. Import NumPy NP. Yang kedua, mount
Google Drive. Ini menghubungkan Google Drive ke Google Colab agar datasheet yang ada di Drive bisa diakses oleh Colab. Jadi Google Drive-nya dihubungkan ke Colab agar datasheet yang ada di Google Drive ini bisa diolah, bisa diakses oleh Google Colab. Yang ketiga, sheet path datasheet-nya sesuai ya. Path utama folder ini datasheet yang ada di Google Drive berisi ya, base path-nya ini content, drive, my drive, power transformer, FDD rule-nya. Foldernya berisi data training ya, sensor transformator untuk pelatihan model. Train folder ya, data train. Jadi di dalam Google Drive itu ada foldernya namanya transformer FDD rule, power transformer FDD rule. Di dalam data itu, di dalam folder itu berisi data train dan juga data testing. Nah, di dalam juga ya berisi label, ya berisi file label remaining useful life rule gitu. Cek path ya, mengecek apakah path utama datasheet ada. Yang keempat ini ya, kita cek apakah datasheet yang ada di dalam Google Drive itu sudah masuk ya, sudah ada di dalam Google Colab. Nah, ini adalah kodenya. Yang kelima, definisi fungsi ekstraksi fitur, di mana def extract feature folder path-nya. Jadi fungsi ini digunakan untuk membaca setiap file CSV yang dalam satu folder, mengambil fitur statistik sederhana, mengubah data time series menjadi fitur numerik, ya. Gitu. Kita definisikan fungsi ekstraksi fiturnya. Jadi diekstraksi fitur dari data training ya, data testingnya juga diekstraksi. Kemudian print untuk menampilkan ukuran dari data fiturnya. Yang ketujuh adalah load label atau load label FDD dan juga rule-nya. Membaca label klasifikasi fault detection and diagnosisnya, FDD-nya dibaca ya. Yang kedua, selanjutnya membaca label regresi remaining useful-nya. Dibaca label karena kan ada data train untuk ya, ini kan kita mau buat dua, ada FDD dan juga ada rule-nya. Jadi dia baca dulu data FDD untuk train, dia baca label FDD train, label FDD testnya. Kemudian baca kembali label rule untuk train dan juga label rule untuk testing. Lanjut print untuk menampilkan ukuran label. Yang kedelapan ini selesai. Nah, pada saat di running ya, mana ini? Inilah hasilnya. Drive ready mount add content. Wait. Ya. Data trainnya ada ya. Data trainnya ini sekitar 2274. Data testingnya ada 920. Label untuk train ada, label FDD trainingnya ada, label rule untuk trainingnya juga ada 2100. Nah, lanjut ke model training FDD-nya. Yang pertama kita import dulu ya. Standar scaler digunakan untuk normalisasi fitur agar semua fitur berada pada skala yang sama. From sklearn processing import standard scaler. Random forest classifier digunakan sebagai model klasifikasi untuk fault detection and diagnosis atau FDD-nya. From sklearn ensemble import random forest classifier. Beberapa metrik evaluasi performa model klasifikasi, di mana from sklearn.metric import accuracy score klasifikasi reportnya dengan confusion matrixnya. Yang kedua, selesai kita mengimport, kita sinkronisasi fitur dan label berdasarkan nama filenya.
Dan yang ketiga, lakukan normalisasi fitur. Dan yang keempat, selesai dinormalisasi, kita training model FDD, fault detection and diagnosisnya. Kita buat model random, ya, dibuat menggunakan model random forest classifier. Nah, yang kelima, evaluasi model, ya. Melakukan prediksi kategori fault pada data testing, menghitung dan menampilkan akurasi model, menampilkan classification reportnya berisi precision, recall, F1 support untuk setiap kelas. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pakai kode print untuk menampilkan confusion matrix untuk melihat kesalahan klasifikasi antara kelas fault. Ini adalah hasilnya, ya. Model FDD berhasil untuk dilatih. Akurasi FDD-nya, fault detection and diagnosisnya adalah 0,846325 sekian. Ini adalah hasilnya. Presisinya, recall-nya, F1-nya, dan support datanya. Confusion matrix-nya ini. Lanjut, ya, setelah FDD, fault detection and diagnosis, kita lanjut ke model training rule-nya. Import, ya. Wait. Import. Standard scalar digunakan untuk normalisasi, sama seperti tadi. Nah, habis itu random forest regression ini digunakan untuk tugas regresi. Dalam hal ini untuk memprediksi remaining useful life atau rule-nya. Memprediksi sisa umur dari transformator daya. Yang pertama, kita ambil nilai metrik evaluasi regresi dari MAE, RMSE dengan R2. Ya, NAMPI digunakan untuk operasi matematika seperti yang dijelaskan tadi di atas. Masuk kedua, kolom mana? Ambil kolom rule-nya, ya. Def get rule column. Fungsi ini digunakan untuk menentukan kolom yang berisi nilai remaining useful life atau rule-nya, mengabaikan kolom ID, memastikan hanya satu kolom rule pada dataset label. Ini adalah kode-kodenya. Yang keempat, pisahkan X dan Y. Memisahkan fitur X dan Y target rule untuk training. Nah, ini sudah mulai, ya. Jadi pisahkan X dan Y untuk dibedakan mana yang kemudian mau di training. Memisahkan fitur dan target rule untuk testing. Normalisasi, ya. Yang kelima adalah normalisasi. Membuat objek standar, ya. Yang keenam, train model rule-nya. Membuat model random forest regression. Dan yang, ya, membuat modelnya ini estimators-nya ada 300, jumlah pohon keputusannya ada 300 dibuat, random state-nya 42. Ini dibuat agar hasil konsisten. Job-nya -1, menggunakan seluruh core CPU untuk mempercepat pada training. Melatih model regresi rule-nya. Nah, dilatih model regresi rule-nya dengan kode model rule.fit xtrain scalet ytrain final. Print menunjukkan bahwa informasi bahwa training telah selesai. Gitu. Evaluasi, ya, melakukan prediksi nilai rule pada data testing, menghitung mean absolute error-nya, rata-rata error absolute-nya, menghitung root mean squared error-nya, dan juga menghitung koefisien determinasi R2-nya. Menampilkan hasil evaluasi model rule-nya. Selesai itu, mana hasilnya tadi, ya? Lanjut, kita buat dengan plot actual dan prediksi rule-nya. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari actual vs prediksi remaining useful life-nya.
Dan yang terakhir ya, ini adalah kondisi actual vs prediksi rule-nya pakai metode Hex-Bin density plot-nya. Ini adalah grafiknya. Kok grafiknya cocok grafiknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari dari awal sampai akhir. Ada salah kata dan penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.